Saya Najwa dari Amak Daniah dengan NIM 305120403 dari kelas TA23. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai firewall NAT terkhusus pada chain source NAT. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisinya. Jadi, NAT atau Network Address Translation adalah metode untuk mengubah alamat IP pada paket yang melewati router. Digunakan dalam firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan. NAT memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal berbagi satu IP publik. Yang selanjutnya ada jenis dari NAT. Yang pertama ada SRC NAT atau Source NAT. Jadi mengubah IP sumber dari paket data. Umumnya digunakan untuk akses internet dari jaringan lokal. Yang kedua ada DST NAT atau Destination NAT. Yang mengubah IP tujuan dari paket data. Umumnya digunakan untuk port forwarding. Nah, apa itu chain SRC NAT atau chain source NAT? Jadi bagian dari firewall NAT, table yang digunakan untuk memproses paket keluar dari jaringan. Kemudian chain ini menangani perubahan alamat IP sumber paket sebelum meninggalkan router. Nah, kapan kita menggunakan source NAT? Jadi jika kita ingin komputer dalam jaringan lokal mengakses internet menggunakan satu IP public saja. Yang kedua, untuk menyembunyikan IP lokal dari internet. Ketiga, biasanya dipasangkan dengan metode masquerade. Nah, yang selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama ada menghemat penggunaan IP publik. Yang selanjutnya ada meningkatkan keamanan jaringan lokal. Yang ketiga ada menyederhanakan manajemen IP. Nah, langsung saja pada cara kerja dari praktikum ini. Nah, jadi tujuan dari praktikum ini yang pertama ada mengetahui cara kerja dari NAT, chain source NAT, kemudian mensimulasikan firewall NAT, chain source NAT. Kemudian langsung saja pada percobaannya. Jadi langkah pertamanya kita akan membuat skema jaringan atau topologi jaringan seperti yang ada di buku panduannya. Jadi kita buat file dulu di Plum Project. Kemudian kemudian kita Nah, langkah selanjutnya kita ke virtual Oracle-nya dulu. Kemudian di router ISP, kan ini awalnya driver generic UDP 0. Nah, kita rubah menjadi adaptor third bridge. Jadi oke. Nah, yang kedua, buat skema jaringan seperti pada gambar simulasi dan setting IP address pada interface-nya. Jadi kita setting identity terlebih dahulu. Kita login di masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menambahkan sistem identitas yang kita. Nah, setelah kita login, kita bisa mengikutkan sistem identitas sesuai dari router yang ada. Tadi kan routing yang sudah jadi.
Nah, yang selanjutnya setting IP address router. Jadi saya akan men-setting semua IP pada atau melalui PC public. Ada PC public. Nah, ini kita pada Winbox. Nah, ini kan identitinya ada 3 router, yaitu ada RNAT, routing, RISP. Jadi kita bisa men-setting semua router melalui PC public saja. Jadi yang pertama kita perlu untuk men-setting di router ISP. Jadi kita pilih router ISP, konekkan. Nah, langkah yang kedua kita perlu untuk setting dari IP DHCP client. Jadi IP yang di DHCP client tambahkan, interface-nya ada 1, dan di OK. Nah, ini masih searching, jadi kita tunggu sampai bound terlebih dahulu. Dan ini sudah bound. Dan langkah yang selanjutnya kita ke IP address, IP kemudian di address kita tambahkan ini di advert 2. Oke, yang selanjutnya kita perlu untuk setting di routing. Jadi di Winbox, kemudian di routing. Kan kita hanya perlu setting di IP address-nya saja. Jadi kita tambah seperti biasanya. Enternya tersatu, kemudian di apply. Oke. Dua, apply. Oke. Nah, yang selanjutnya kita setting di RNAT. Di RNAT, konekkan. Kemudian kita tambahkan IP address-nya. 32.20.10/9. Dan di enter 1, kemudian di apply. Oke. Akan lagi. Satu. Oke. Nah, sudah. Langkah yang selanjutnya setting IP address PC. Ada PC 1, PC 2, dan PC 3. Saya mulai dari PC yang pertama. Di PC yang pertama kita setting IP seperti biasanya. This. Ini sudah terconnect, kemudian lanjut di PC 2.
terconnect, lanjut di PC public atau PC yang ketiga. Ini sudah terconnect juga. Langkah yang kedua, buat sharing internet di router ISP. Jadi pada router ISP kita ke IP, kemudian di firewall, NAT, tambahkan access-nya itu source NAT, chain-nya itu source NAT, kemudian out interface-nya itu Ether 1, kemudian action-nya itu masquerade. Oke. Nah, selanjutnya masih di ISP. Nah, selanjutnya pada allow IP DNS, jadi IP kemudian di DNS kita allow remote request, kemudian di OK. Nah, selanjutnya tambahkan tabel routing. Jadi di router ISP kita ke IP, kemudian di routes kita tambahkan kemudian gateway-nya ini sudah tertambah nih. Nah, kemudian di router routing bahkan juga IP, kemudian di routes-nya tambahkan kan destination address-nya itu tetap 0, kemudian di gateway-nya itu kemudian oke. Ini sudah ditambahkan. Kemudian di router RNAT IP routes, kemudian tambahkan addressnya itu 0, kita ganti di gateway-nya saja. Oke, tambah tambahkan NAT standar masquerade di RNAT. Jadi di RNAT, ini kan sudah di RNAT, kita tambahkan IP, kemudian di firewall NAT, tambahkan chain-nya itu kan source NAT, kemudian out interface-nya itu di ini enggak. Nah,
out interface-nya itu Ether 1, kemudian action-nya itu Masquerade. Oke. Langkah yang kelima, uji coba 1. Jadi, ping dari PC 1, PC 2, dan PC public ke 88 atau ke Google, dan pastikan semua sudah reply. Jadi, kita coba pada PC yang pertama terlebih dahulu. Kita ke command prompt, dan kita ping. Nah, ini sudah tersambung. Kemudian kita cek di PC yang kedua, kita ping. Oke. Nah, juga sudah tersambung. PC yang ketiga, ping. Nah, PC yang ketiga juga sudah tersambung. Jadi, semua PC sudah bisa terkoneksi dengan Google. Nah, langkah yang selanjutnya, lakukan pengecekan connection tracking ICMP di router RISP, amati IP source dari koneksi ICMP tersebut. Jadi di router ISP, kemudian di IP, kemudian di firewall, connection. Nah, ini ICMP-nya sudah muncul semua. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, lakukan perubahan setting pada router Ethernet. Jadi kita ke router Ethernet terlebih dahulu, disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya. Jadi di IP dan di firewall ini dibekukan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang B, action source NAT dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ICMP. Jadi kita tambahkan pada IP firewall, kemudian actionnya itu source NAT, terus out interface-nya itu Ether 1, terus protokolnya ini ICMP. Nanti itu addressnya itu 172.20.10.11 yang di OK. Kemudian yang C, action source NAT dengan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain ICMP. Jadi pada IP, kemudian firewall, kemudian di NAT, kita tambahkan lagi. Di C-nya itu source NAT, kemudian out interface-nya itu di Ether 1, kemudian protokolnya itu di ICMP, ini di tanda seru, kemudian di action, ini di source NAT, dan trace-nya 72.20.10 di OK. Nah, yang D buat traffic ICMP ke 888 di PC 2. Jadi kita pada PC yang kedua, di ping 88. Nah, ini masih tersambung. Kemudian buat traffic HTTP ke mikrotik.com di Mozilla Firefox. Kemudian kita klik mikrotik.com. Nah, ini sudah bisa mengakses mikrotiknya. Kemudian amati connection tracking di router Ethernet untuk traffic ICMP dan HTTP tersebut. Kita ke Winbox lagi, IP, kemudian pada PC yang kedua.
IP, kemudian di firewall connection. Nah, jadi ini ICMP-nya juga sudah muncul semua. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.